warahmatullahi wabarakatuh. Melak salam dinu ieu nu ngajawab salam siga nu tarunduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadzirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basyir. Shadaqallahul adim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul wafatajul arifin, sahibul fadilah, sahibul karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang senantiasa berbahagia. Yang saya hormati bapak-bapak semua yang hadir di majelis ta'lim ini, yang mudah-mudahan senantiasa diakui menjadi hamba-hamba yang taat, diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan kepada ahli keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di saat ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Di antara kemuliaannya yaitu masjid dijadikan benteng daripada godaan setan. Benteng daripada godaan setan ada 3. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laid Samarkand, ulama dari Ethiopia, beliau mengambil hadis dari Rasulullah SAW bahwa benteng daripada godaan setan itu ada 3 perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua masjid, yang ketiga zikrullah. Jadi kalaulah kita ingin selamat daripada godaan setan yang terkutuk,
hendaklah kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, rajin-rajin kita mendatangi masjid, beritikaf di masjid. Yang ketiga, rajin-rajinlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya, memasuki masjid, berzikir, lalu kita senantiasa bermunajat kepada Allah agar senantiasa kita selalu berada dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berbicara yang lebih lanjut, perkenankan untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Ustadz dari mana? Padahal saya bukan ustadz, bukan ajengan, bukan kiai, cuma mau balik. Mau balik itu yaitu orang yang mau benar, mau balik. Insya Allah di sini mungkin kebanyakan harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Atau mungkin pada ngerti bahasa Sunda semua? Ngartos? Soalnya simkuring asli orang Sunda, upami bahasa Indonesia teh sok rada tag-teg-tog, maklum anyar di Indonesia nembe 42 tahun. Jadi rada tag-teg-tog kene upami bahasa Indonesia. Tapi kesepakatan panginten campur wae nya. Tapi insyaallah upamina ngertos bahasa Sunda mah asa raos keneh bahasa Sunda gitu. Simkuring dipasihan nama ku orang tua simkuring Isep Saipudin MS. Naon MS na masih Saipudin. Ngiring aktif dan lembaga keorganisasian berbasis agama. Lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naksabandiah wilayah Kabupaten Bandung Barat. Lembaga dakwah TKN Suryalaya yang telah menyebar seantero Indonesia sampai Mesir, sampai luar negeri diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei, dan Mesir. Mudah-mudahan niat saya berorganisasi tiada lain tiada bukan ingin mempunyai kontribusi di dalam dakwah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar senantiasa Islam, agama Islam, ilmu Islam senantiasa hidup di antero jagat raya ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tinggal di Kampung Sindang Sari, Desa Laksana Mekar, Cimareme. 10 menit sampai ke sana pertengahan antara Cimareme dan Cangkorah. Cangkorah ada pesantren yang terkenal, Al-Bidayah. Jadi saya pertengahannya. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun ada umur bapak-bapak bisa singgah, kalau lewat ke Batu Jajar bisa singgah ke rumah saya insya Allah. Gampang untuk menanyakan alamatnya, RT 1 RW 12, lurus naik ke atas patokannya bakso Mas Slamet, lurus nanti 10 menit ada bangunan yang banyak jendelanya. Nah itu Masjid Jami Al-Mahjariyah. Adapun rumah saya di pinggirnya ada rumah 2 lantai, mobilnya 2. Nah itu rumah tetangga saya. Rumah saya masuk di belakangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa menjadikan diturunkannya rahmat, diturunkannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Patut bersyukur di masa pandemi yang mungkin kalau digrafikan sekarang lagi naik lagi volumenya. Tapi warga masyarakat sini masih bisa melaksanakan rutinitas malam Jumat pengajian. Ini adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kelas ustadz dipanggil diundang setelah masa pandemi, kamari-kamari mah Pak Ustadz teh seueur nu ngeluh, Ustadz kiai ajengan nu biasana ondanganna seueur sabadana Covid-19 turun, maka seueur anu ondanganna di cancel. Dikhawatirkan para ustadz teh bangkrut.
Alhamdulillah ini sudah mulai lagi ada undangan ya. Alhamdulillah, soalnya kalau para ustadz ajengan ada undangan, alhamdulillah pasti banyak yang ngasih doa. Juga banyak yang ngasih amal. Alhamdulillah. Ngasih doa, ngasih amal, insya Allah setelah itu pasti para ustadz banyak dulur. Atau di mana isep ngamimitiana pangosan ayeuna urang tasyakur binikmah we. Di tengah pandemi seperti ini kita masih diberi kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang syukuran cek orang Sunda mah. Lamun orang terjadi jalmi anu ahli bersyukur maka orang isin ku Gusti Allah bakal dihadap derajatna daripada hewan-hewan yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah kumaha kitu Aisep dina kitab Mukasafatul Qalbi Imam Al-Ghazali meriwayatkan bahwa suatu saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi hewan-hewan yang telah ia ciptakan. Di antaranya yang pertama ia datangi adalah seekor kambing. Seekor kambing didatangi oleh malaikat Jibril. Hai kambing, ya malaikat Jibril. Apakah engkau diciptakan menjadi kambing, bersyukurkah kepada Allah? Tentu saja aku bersyukur. Kenapa? Karena aku diciptakan jadi kambing, tidak diciptakan menjadi seekor anjing. Di situ ada anjing langsung ngabalieur. Lalu malaikat Jibril mendatangi seekor anjing tersebut. Ditanya lagi, hei anjing, apakah engkau diciptakan anjing, bersyukurkah kepada Allah? Tentu saja ya malaikat Jibril, aku bersyukur diciptakan menjadi seekor anjing, tidak diciptakan menjadi seekor bagong tenawan, babi. Kenapa? Kalau seekor anjing sih masih ada yang memelihara, kata si anjing itu. Tapi kalau dijadikan seekor babi, seekor bagong lah, meureun mun aya di lembur di dia aya bagong pasti diudag. Tapi anjing mah masih kene di kukut, di paraban. Ya. Tapi untuk umat Islam dihimbaulah jangan sampai memelihara seekor anjing. Kenapa? Kalau kita memelihara seekor anjing tanpa alasan yang tepat, boleh umat Islam memelihara seekor anjing kalau alasannya untuk kehidupan. Misalkan pekerjaannya menjadi pemburu. Kalaulah tidak berburu, tidak mengurusi seekor anjing, maka tidak akan mempunyai penghasilan, maka dibolehkan. Yang kedua, boleh memelihara binatang seperti sekelas anjing itu kalau kita bertujuan untuk menjaga kekayaan. Seperti kekayaan Nabi Ibrahim yang mempunyai kambing 150.000 dijaga oleh 12.000 ekor anjing. Setiap seekor anjingnya memakai kalung emas. Boleh kalau tidak dengan tujuan seperti itu, menurut syariat Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan rugi kalau kita memelihara seekor anjing, maka setiap hari pahala kita dikurangi 1 kirot. Sedangkan pahala kita mungkin satu hari cuma satu ember. Dikurangi 1 kirot. Kirot itu apa? Sebesar gunung Uhud. Nauzubillahi min zalik. Kembali lagi, bersyukurkah engkau? Bersyukur aku diciptakan menjadi seekor anjing. Lalu ditanya lagi seekor babi itu, apakah engkau diciptakan menjadi babi? Engkau bersyukurkah kepada Allah? Aku sangat bersyukur kepada Allah tidak diciptakan menjadi manusia yang enggan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Kita di sini mau bersyukur, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di masa pandemi mudah-mudahan kumpulan kita di majelis taklim ini menjadi suatu momen, suatu munajat kepada Allah, suatu doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu sekarang masih di bulan Rajab akhir ya.
Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halala arba'atul hurum. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 terpisah. Ma baina Jumada wa Sa'bana, dihimpit oleh bulan Jumada dan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Kita ada di penghujung bulan Rajab, hari akhir sekarang. Apa itu Rajab teh? Rajab sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab bimakna tarjib, bimakna tarjim. Dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah mengutip bahwa bulan Rajab ada 3 makna, yaitu makna pertama tarjib. Apa itu tarjib? Pengagungan, diagungkan. Barang siapa beramal soleh di bulan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Contohnya, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1000 tahun. Alhamdulillah. Bagi yang puasa alhamdulillah, bagi yang tidak berpuasa alhamdulillah juga. Ya. Barang siapa berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka pahalanya sama dengan berpuasa 2000 tahun dan seterusnya. Jadi setiap amal-amal ibadah di bulan Rajab ini, maka oleh Allah akan dilipat gandakan, karena bulan ini bulan yang diagungkan. Sedekah akan dilipat gandakan seperti bulan-bulan biasa. Kalau bulan biasa mungkin 10 kali lipat, di bulan Rajab akan berlipat-lipat ganda seperti tadi pahala berpuasa. Yang kedua bimakna tarjim. Jadi 3 maknanya. Tarjib, tarjim, takriru, zikri, trifalti. Tarjim, apa itu tarjim? Tarjim bimakna bahwa di bulan Rajab setan, iblis dan bala tentaranya akan menggoda umat manusia habis-habisan, tidak seperti bulan-bulan biasanya. Ditingkatkan. Lamun cek bahasa Sunda nama diedankeun ngagodana teh di bulan Rajab mah. Dengan tujuan apa? Agar umat Rasulullah pahala di bulan Rajabnya hancur, maka bulan Sa'bannya tidak mendapatkan apa-apa, maka Ramadannya nauzubillahi min dalik termasuk orang yang rugi. Makanya Rasulullah berdoa dengan doa yang khusus di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Doa khusus. Mudah-mudahan diberkahkan di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau ulama sufi, ulama tasawuf mengibaratkan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi 3 bulan ini berurutan. Makanya bulan Rajab ini setan menggoda habis-habisan agar umat Rasulullah bulan Rajab amaliyahnya jelek, hancur. Sa'ban mau menyiram apa kalau tidak menanam? Maka Ramadannya bu'dan, celaka, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bulan yang berkaitan. Jadi Ramadan teh kumaha ayeuna bulan Rajab urang. Mun Rajabna hancur, Sa'ban moal meunang nanaon, Ramadan ge komo. Jadi ti Rajab keneh ku urang ditingkatkeun teh menanam, Sa'ban nyiram, Ramadan panen. Aya eta ge nu osok panen baritara menanam heula. Ada yang suka panen tapi tidak menanam. Namanya apa? Hama, wereng, pencuri meureun punten. Ya, pencuri mah tara melak. Lagu panen pangheulana, pangriweuhna. Nah, orang jangan seperti itu umat Islam. Melak henteu nyiram komo ari Ramadan urang jol ngagorowok hari bulan kemenangan. Cek Allah teh menang di mana berlomba gente. Menang naon atuh melak oge henteu. Nauzubillahi min zalik. Setan dan bala dia tentaranya menggoda habis-habisan.
Perlu diketahui bahwa setan menggoda kita itu jumlahnya satu orang digoda oleh 360 setan. Kira-kira kita yang satu orang digoda oleh 360 setan, banyak menangnya, banyak kalahnya. Perasaan banyak kalahnya ya. Kalau ditanya sih setan musuh, kenyataannya sahabat. So kalau mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah, brok ke masjid, mun di urang kumaha? Paling gak aya nu nembalan kieu, gelau geus adzan deui cenah. Bukannya langsung ambil air wudu, langsung berangkat ke masjid. Gelo geus adzan deui teu karasa cenah. Niasa deung ngadenge adzan teh. Bayangkan satu orang yang menggoda 360 setan. Makanya kalau kita bertamu, Aisyep berkunjung ke Paruli, ditanya oleh Paruli, Aisyep sama siapa kesini sendirian? Enggak, 361 sama saya. Sebab setan 360. Ya alhamdulillah nun Paruli, wasilah saya bisa hadir sekarang di sini, wasilahnya beliau sahabat saya Paruli. Julukannya Pak Enjoy. Soalnya enjoy terus dia. Jadi antara persahabatan yang dulu, kalau diibaratkan dulu ada film yang mempertontonkan persahabatan, yaitu persahabatan Jin dan Jun. Jadi di sini juga saya Junnya itu. Terusin Bima datar Jim. Bayangkeun atuh ku urang lamun setan teh 360 ngagoda urang sadayana bari jeung manehna ningali urang mah henteu ningali kira-kira urang bakal menang atawa moal. 360 Pak menggoda kita. Dia melihat kita, kita tidak. Entong 360 lah hiji we. Urang lomba tinju, urang ditutupan, matana dipengpeunan itu mah henteu kira-kira menang moal. Ribu atuh. Nah kumaha tuh carana supaya urang bisa selamat tina godaan setan tadi teh? Perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak diam di masjid. Terakhir, perbanyak zikir kepada Allah. Setan berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku hancurkan umatmu dengan aku goda supaya dia berbuat maksiat. Maka ketika kita bermaksiat, maka kita sedang hancur. Tapi ya Rasul, aku juga kadang-kadang dihancurkan oleh umat manusia ketika umat manusia itu zikir kepada Allah. Makanya yang ketiga, takriru zikri, memperbanyak zikir kepada Allah. Kata setan dalam kitab Mukasafatul Kolbi dan kitab Tanwirul Qulub karya Amin Al-Qurdi, Syekh Amin Al-Qurdi, setan ketika menggoda manusia itu kayak menempel. Ada yang duduk di pundak kita, menempel semua. Ketika orang itu berzikir, maka banyak yang langsung berhamburan terkena zikir itu. Bahkan ada yang sampai pingsan. Menurut riwayat, jadi setan juga bisa pingsan. Orang kadang-kadang sok ngagerbek jelema ningannya. Manusia kadang-kadang ada yang menggerbek langsung kesurupan. Nah setan juga kadang-kadang ngagerbek gitu. Ditanya ku babaturana, kunaon anjir ngagerbek? Diusap jelema. Biasanya jelema diusap, setan ieu diusap jelema. Nah di bulan Rajab ini, maka dengan itu masa pandemi ini kita jadikan ujian untuk keimanan kita. Sesuai dengan tema masa pandemi, kita jadikan ujian untuk memperkuat keimanan kita. Semua diuji Pak. Para nabi diuji, para rasul diuji, para wali diuji. Nah kita sebagai umatnya yang betul-betul ingin menapaki jejak langkah Rasulullah harus siap diuji. Karena kita menapaki nuturkan Rasulullah. Mun Rasulullah di bale dogan, urang ge kudu siap di bale dogan. Mun Rasulullah sok dikucilkan, di boykot, urang ge kudu siap dikucilkan, di boykot.
boykot. Lamun orang lurus dalam melaksanakan keislaman, dalam melaksanakan keimanan, lurus, tidak ada gangguan, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, hati-hati, mungkin berbeda dengan Rasulullah. Riwayat Rasulullah sampai diboykot berapa hari, sampai menahan lapar, dia mengikat batu di perutnya, batu diikat, mengganjal rasa laparnya dengan batu yang diikat. Beda dengan umatnya, mengganjal rasa lapar pagi-pagi dengan ikatan gehu lepet 2. Beda anak itu. Ya. Jadi mudah-mudahan diuji bersabar. Ujian itu ada kesenangan, ada musibah, ada yang tidak mengenakan. Cuman banyak orang yang lolos diuji dengan kesusahan, kepayahan. Kenapa? Karena dia sadar sedang diuji. Tapi ketika diuji oleh kesenangan, kekayaan, harta, jabatan, dia lupa padahal sedang diuji. Mudah-mudahan kita lolos diuji. Kalau sudah lolos diuji, maka derajat kita naik. Bapak-bapak punya anak bapak disekolahkan, lalu ikut ujian. Kira-kira ketika anak kita diuji, ikut ujian itu sedih apa senang? Alhamdulillah anak saya ikut ujian. Enggak sedih, aduh sedih anak saya sedang diuji, enggak. Atau bapak-bapak malah gembira orang lain anaknya ujian, anak bapaknya enggak. Alhamdulillah anak saya enggak ikut ujian, istiqomah di SD terus 11 tahun. Nah, Indonesia sedang diuji. Sifat orang yang beriman, sabar ketika ditimpa musibah, senang, bersyukur ketika dikasih kesenangan. Cuma 2 sifat orang yang beriman itu, sabar, syukur. Ditimpa ujian, sabar, dikasih kesenangan, syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim di masjid yang mulia ini, bapak-bapak yang hadir khususnya di sini dikuatkan keimanannya. Juga mudah-mudahan nanti wafatnya dijadikan manusia-manusia yang husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Juga maafkan apabila banyak kalimat yang tidak enak didengar, yang tidak pas dalam bahasa, dalam balaghah, dalam ilmu bayan badik dan sebagainya. Mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita lanjutkan kepada acara tawasul. Setelah tawasul mungkin baca Al-Qur'an bersama-sama.